Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 15 Agustus 2023. Berita pertama, Densus 88 mengungkapkan asal-usul senjata milik karyawan BUMN terduga teroris. Selanjutnya Mahfud mengungkapkan peluangnya menjadi cawapres. Pertama, pasukan detasemen khusus 88 anti teror mengamankan seseorang berinisial DE, karyawan BUMN terduga teroris di Bekasi. Dalam penangkapan, petugas menemukan sejumlah senjata api hingga ribuan peluru. Juru bicara Densus 88 Polri, Kombes Aswin Siregar, buka suara terkait sejumlah senjata api milik DE, karyawan BUMN terduga teroris di Bekasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui senjata yang dimiliki pelaku ada yang berasal dari pabrikan hingga rakitan. Hal itu disampaikan Kombes Aswin Siregar dalam keterangan resminya di Mabes Polri hari ini. Kemudian melakukan penggeledahan ke rumah dan kita sangat dikagetkan dengan barang bukti yang kita temukan pada hari ini. Seperti tadi yang Jenderal jelaskan, di antara senjata tersebut ada 4 yang memang pabrikan, ada 5 yang modifikasi, Jenderal modifikasi dari air gun menjadi senjata api penuh, itu ya. Juga ada 2 pen gun itu yang bisa isinya 1 peluru tuh Jenderal, kemudian ditembak langsung ke badan dalam jarak dekat gitu ya, pen gun. Dan yang lainnya nanti mungkin bisa kita tunjukkan. Sejauh ini, terduga pelaku teroris hingga barang bukti telah diamankan. Kepolisian juga terus melakukan pemeriksaan mendalam. Berita selanjutnya, sejumlah nama tokoh masuk dalam bursa calon wakil presiden di pemilihan umum 2024. Salah satu yang santer disebut adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengakui rajin berkomunikasi dengan para calon presiden dan pimpinan partai politik. Meski begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan dirinya tidak pernah proaktif meminta agar dirinya dicalonkan. Diakui oleh Mahfud, dirinya pernah beberapa kali bertemu dengan Sekjen Hasto Kristianto dan sejumlah tokoh dari PDIP membahas soal politik. Bahkan Mahfud mengungkapkan Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga sempat datang ke rumahnya membahas soal cawapres. Halo Pak ET, Erick Thohir, kemudian ada Pak Kang Emil, Pak Mahfud 13,4, Pak Sandi dan AHY, itu 5 orang. Membaca berita seperti itu saya senang. Senang bukan karena saya ada di dalamnya, tapi setiap berita yang menyangkut analisis politik dan kecenderungan politik serta munculnya tokoh ke depan selalu saya baca, itu senang. Nah, saya sendiri merasa tidak dalam posisi untuk boleh proaktif. Oleh sebab itu saya tidak pernah proaktif. Misalnya menghubungi orang agar saya dicalonkan. Enggak pernah. Nah, bahwa saya berhubungan dengan semua pasangan iyalah, tetapi saya tidak datang ke mereka. Katanya Ada. Mas Hasto sempat datang. Ya ketemulah sering kalau sama Mas Hasto sejak dulu. Mas Hasto juga baru ketemu ke kantor saya. Pak Prabowo juga ke rumah saya, ya. Anies itu ke tempat saya juga sama bicara kemungkinan saya cawapres. Saya katakan saya tidak menolak untuk jadi. Saya tidak menolak bukan karena. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.